Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan ki- pada kesempatan kali ini kami akan eh, mempresentasikan hasil rancangan LKPD yang telah kami buat, yaitu tentang hukum Newton tentang gerak. Jadi kelompok kami itu kelompok 5 terdiri atas Hasriana, Sriningsi Andriani, Ainin Zahratunisa, saya sendiri Muhammad Yusuf Pratama, Andi Islamti, dan BS Elma Istiqomah. Next. Ya, jadi lembar kerja peserta didik kali ini yaitu dengan mata pelajaran fisika untuk kelas 10 pada semester genap. Jadi alokasi waktu yang kami tentukan yaitu 2 kali 45 menit. Kemudian pada bagian A, kompetensi inti. Jadi KI1 bisa kita lihat yaitu untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam hal ini gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian yang KI3 yaitu untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar. Jadi pada rancangan ini kami gunakan KD 4.7 yaitu untuk menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan. Adapun tujuan percobaan pada KD ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyelidiki hubungan antara gaya dalam hal ini massa benda dengan percepatan pada gerak lurus benda. Kemudian yang kedua, berdasarkan grafik, peserta didik dapat menyelidiki hubungan antara waktu tempuh dengan percepatan pada benda yang bergerak lurus jika massa benda konstan. Kemudian pada bagian rumusan masalah, di sini peserta didik diharapkan untuk menuliskan rumusan masalah yang sesuai. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh antara gaya atau massa benda dengan percepatan pada gerak lurus benda. Yang kedua, bagaimana pengaruh antara waktu tempuh dengan percepatan berdasarkan grafik dengan massa benda konstan. Kemudian rumusan hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah, tuliskan hipotesis yang sesuai. Jadi hipotesis yang pertama yaitu percepatan gerak pada troli berpengaruh terhadap massa beban yang digantungkan. Semakin berat massa beban, maka percepatan pada troli semakin cepat pula. Begitupun sebaliknya. Artinya, percepatan dengan massa beban berbanding lurus. Yang kedua, jarak diperbesar, maka akan menyebabkan waktu yang ditempuh oleh troli akan semakin besar, sehingga percepatan akan semakin kecil. Kemudian pada poin teori singkat ini menjelaskan tentang hukum Newton yang dimana merupakan hukum dalam fisika yang pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton dan dalam karyanya yaitu Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang pertama kali
diterbitkan pada 5 Juli pada tahun 1687 mengenai sifat gerak benda. Nah, selain itu juga hukum Newton ini untuk dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar dari mekanika klasik, hukum ini juga menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan gerak yang disebabkannya. Kemudian adapun identifikasi variabel, jadi berdasarkan rumusan masalah, peserta didik di sini diminta untuk melakukan identifikasi variabel pada percobaan kali ini. Jadi variabel identifikasi variabel untuk kegiatan pertama, yang pertama yaitu variabel manipulasi, yaitu massa beban gantung dengan satuan gram. Yang kedua variabel respon, yaitu waktu dalam satuan sekon. Bisa dikasih turun-turun. Ya, yang ketiga variabel, yaitu jarak lintasan dengan satuan sentimeter dan massa troli dengan satuan gram. Kemudian yang untuk kegiatan kedua, yang pertama variabel manipulasi, yaitu sudut kemiringan. Yang kedua variabel respon, yaitu waktu dengan satuan second. Yang ketiga variabel kontrol, yaitu massa troli, massa beban gantung, dan jarak lintasan. Kemudian definisi operasional variabel. Jadi peserta didik di sini diminta untuk mendefinisikan variabel-variabel yang ada dalam percobaan kali ini, yaitu pada kegiatan 1 ada massa beban gantung, waktu, jarak lintasan, dan massa troli. Dan kemudian yang untuk kegiatan kedua ada massa troli, ada waktu, ada massa beban gantung, sudut kemiringan, jarak lintasan. Ya, next. Kemudian adapun alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu papan luncur sebanyak 1 buah, troli sebanyak 1 buah, katrol sebanyak 1 beban 1 set, stopwatch 1 buah, benang secukupnya, neraca pegas 1 buah, dan mistar sebanyak 1 buah. Mungkin itu saja dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Hasriana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu bagian selanjutnya prosedur kerja. Jadi prosedur kerja pada LKPD kali ini ada 2 kegiatan. Untuk kegiatan pertama, menyelidiki hubungan antara gaya atau massa beban dan percepatan. Langkah pertama, kita akan mengukur massa troli sebagai M1 dan mengukur massa beban sebagai M2. Kemudian merangkai alat seperti pada gambar yang sudah kami cantumkan pada lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, kita akan mengukur jarak lintasan pada papan luncur. Selanjutnya, memberi beban yang digantungkan pada benang yang terhubung dengan katrol sehingga troli dapat berjalan pelan dipercepat. Lalu, menarik ujung troli ke ujung jarak lintasan, kemudian ditahan. Troli dilepaskan dan secara bersamaan mengukur waktu tempuh troli menempuh jarak lintasan. Kemudian, mengulang langkah percobaan sebanyak 11 kali dengan memanipulasi massa beban. Jadi, kita akan menggunakan 11 beban dengan massa yang berbeda pada kegiatan pertama. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, menyelidiki hubungan antara waktu tempuh dan percepatan. Kita mengulangi langkah percobaan pada kegiatan pertama, namun pada kegiatan kedua kita menggunakan arah bidang miring. Jadi yang membedakan kegiatan pertama dengan kegiatan kedua adalah posisi bidang luncurnya. Kemudian selanjutnya mengulangi pengambilan data sebanyak 11 kali dengan memanipulasi sudut kemiringan. Jadi kita akan memanipulasi, yang menjadi variabel manipulasinya adalah sudut kemiringan dengan 11 jenis sudut kemiringan yang selalu dimanipulasi setiap pengambilan data.
Kemudian selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Untuk kegiatan pertama, hubungan antara gaya atau massa beban dan percepatan. Dengan jarak lintasan 75 cm, kemudian massa troli 450 gram, kita memperoleh sebuah hasil pengamatan yang diplot dalam sebuah tabel, yaitu tabel 1, hubungan antara gaya dan percepatan, di mana massa beban sebagai variabel manipulasi dan waktu tempuh sebagai variabel respon. Dan kita memperoleh 11 data. Kemudian selanjutnya pada kegiatan kedua, hubungan antara waktu tempuh dengan percepatan. Dengan jarak lintasan 75 cm, massa beban 300 gram, gaya 50 Newton, massa troli 450 gram. Diperoleh hasil data yang telah diplot dalam sebuah tabel, yaitu tabel 2, hubungan waktu tempuh dan percepatan, di mana sudut kemiringan papan lintasan yang menjadi variabel manipulasi dan waktu tempuh menjadi variabel respon. Selanjutnya, analisis data. Untuk kegiatan pertama, yaitu menyelidiki hubungan antara gaya atau massa benda dan percepatan. Bagian A, berdasarkan dari hasil pengamatan, kita akan memplot grafik hubungan antara gaya atau massa beban dengan percepatan. Untuk memplot grafik, maka kita harus menentukan percepatan secara praktikum dan percepatan secara teori. Dan untuk menentukan percepatan secara praktikum, maka kita akan menggunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu percepatan sama dengan M2 dikali gravitasi per M1 ditambah M2. Dan diperoleh untuk data pertama, percepatan sama dengan 0,89 meter per second. Dengan menggunakan analisis yang sama, maka kita akan memperoleh 11 data dengan massa beban yang dimanipulasi dan hasil percepatan sesuai pada tabel yang telah dianalisis. Setelah menentukan nilai percepatan berdasarkan praktikum, maka kita akan menghitung percepatan secara teoritis, di mana kita akan menggunakan persamaan GLBB, yaitu percepatan sama dengan 2S per 3 per T kuadrat, dengan hasil percepatan sama dengan 0,59 meter per second. Kita juga dengan menggunakan analisis yang sama, maka kita akan memperoleh hasil analisis sebagai berikut, yaitu massa beban sebagai manipulasi dan hasil percepatan dalam satuan meter per second. Nah, setelah kita memperoleh hasil percepatan secara teoritis dan secara praktikum, maka kita memplotnya dalam bentuk grafik, yaitu seperti terlihat pada lembar kerja peserta didik yang sudah kami susun, dan kita akan menginterpretasikan hubungan antara gaya atau massa beban, massa benda dengan percepatan, di mana kita memperoleh bahwa semakin besar gaya yang diberikan, dalam hal ini yang bertindak sebagai gaya adalah massa benda, maka akan semakin besar percepatan yang dihasilkan. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil atau massa beban yang diberikan, maka akan semakin kecil percepatan yang dihasilkan. Atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara gaya atau massa benda dengan percepatan itu berbanding lurus. Baik, untuk kegiatan kedua, yaitu menyelidiki hubungan antara waktu tempuh dengan percepatan. Berdasarkan dari hasil pengamatan, maka kita akan memplot grafik hubungan antara waktu tempuh dengan percepatan. Namun sebelum memplot grafik, maka kita harus mendapatkan percepatan yang akan digunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu untuk data pertama, kita memperoleh hasil percepatan 3,56 meter per second dengan rumus percepatan sama dengan M2 dikali gravitasi dikurang M1 dikali gravitasi sin theta, di mana T sin alfa, di mana alfa adalah sudut kemiringan yang dimanipulasi pada kegiatan kedua, dibagi dengan M1 ditambah M2. Kemudian dengan menggunakan analisis yang sama, maka kita akan memperoleh hasil analisis sebagaimana yang sudah ditampilkan pada tabel. Baik, selanjutnya, untuk memperoleh percepatan secara teoritis, maka kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu persamaan gerak lurus berubah beraturan.
di mana percepatan sama dengan 2S per T kuadrat, dengan hasil percepatan sama dengan 1,31 meter per second. Dan juga dengan menggunakan analisis yang sama, maka kita akan memperoleh hasil analisis sebagaimana yang telah dituliskan dalam tabel, di mana waktu tempuh dan percepatan dalam satuan meter per second. Nah, setelah menentukan percepatan secara teoritis dan secara praktikum, maka kita lihatnya dalam sebuah grafik, di mana grafiknya dapat dilihat pada LKPD yang sudah kami susun, yaitu hubungan antara percepatan dengan waktu tempuh. Dan kita akan menginterpretasikan grafik, dan kita dapat mengetahui bahwa antara percepatan dengan waktu tempuh, yaitu semakin besar waktu tempuh yang digunakan, maka akan semakin kecil percepatan pada troli. Dan sebaliknya, semakin kecil waktu tempuh yang digunakan, maka akan semakin besar pula percepatan pada troli yang dihasilkan. Dari interpretasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara percepatan dengan massa beban adalah berbanding terbalik. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Ainin Sahratunisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai pembahasan. Nah, seperti yang kita tahu, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB didefinisikan sebagai gerak lintasan suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Percepatan tetap di sini artinya baik besar ataupun arahnya itu tetap. GLBB dipercepat adalah jika benda selalu mengalami pertambahan kecepatan yang sama dalam selang waktu yang sama. Menurut kutipan Sears dan Szymanski, Newton mengemas hasil percobaan dalam sebuah pernyataan singkat yang dikenal dengan hukum kedua Newton tentang gerak, di mana berbunyi, jika suatu gaya luar total bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan tersebut sama dengan arah gaya total. Vektor gaya total sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan bendanya. Nah, percepatan yang dihasilkan dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton untuk percepatan pada bidang datar, di mana percepatan berbanding lurus dengan gaya dan percepatan gravitasi dan berbanding terbalik dengan massa total yang bekerja. Nah, hasil dari percepatan berdasarkan dengan persamaan A sama dengan massa kedua dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan massa pertama ditambah dengan massa kedua. Hasil analisis tersebut dianggap sebagai hasil analisis percepatan secara teori, secara praktikum. Nah, sedangkan untuk secara teorinya dianalisis dengan menggunakan persamaan A sama dengan 2 dikali S dibagi dengan T kuadrat. Berdasarkan data hasil analisis yang diperoleh pada LKPD yang telah kami buat, terdapat perbedaan hasil atau selisih yang cukup besar antara percepatan secara praktikum dan percepatan secara teori. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan berbagai faktor, diantaranya ketidaktepatan praktikan dalam membaca skala pada neraca pegas saat mengukur massa troli dan massa beban. Perbedaan ini juga dapat terjadi dikarenakan perhitungan dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton dengan mengabaikan gaya gesek troli terhadap bidang, massa tali, serta momen inersia pada katrol. Selanjutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan di atas, dapat kami tarik kesimpulan bahwa yang pertama, percepatan gerak pada troli itu berpengaruh terhadap massa beban yang digantungkan, di mana semakin berat massa beban, maka percepatan pada troli semakin cepat. Begitupun sebaliknya, di mana percepatan dengan massa beban berbanding lurus. Hal ini dapat dilihat dari grafik hubungan yang telah kami cantumkan di dalam LKPD. Nah, selanjutnya, kesimpulan yang kedua bahwa hubungan antara waktu tempuh troli dengan percepatan pada troli yaitu berbanding terbalik, di mana semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak tertentu, maka percepatannya juga akan semakin lama.
Begitupun sebaliknya, di mana semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka percepatannya juga akan semakin cepat. Nah, adapun daftar pustaka yang kami kutip, seperti yang kita lihat di sini, mungkin cukup sekian presentasi rancangan mengenai hukum Newton tentang gerak dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.